Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Tinar di materi pelajaran menata produk, yaitu pemesanan dan pengiriman barang. Biasanya pemesanan barang dilakukan ketika sudah ada pengecekan barang di gudang, dan apabila setelah dilakukan pengecekan terdapat stok barang yang sudah limit persediaannya atau di bawah standar persediaan, maka supervisor menyerahkan rincian permintaan barang kepada bagian administrasi umum untuk melakukan pemesanan barang tersebut. Proses terjadinya penjualan barang. Dalam hubungannya dengan aktivitas penjualan barang, perusahaan penghasil barang massal yang memiliki area penjualan yang luas tidak akan bisa lepas dari tim penjualan dan tim pendukung penjualan. Tim akan terdiri dari beberapa barang atau bagian yang dalam proses terjadinya akan saling terkait dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, proses pengeluaran barang di mana pemesanan barang merupakan awal dari proses ini. Sebelumnya, adanya pemesanan barang terlebih dahulu mendapatkan validasi dari supervisor itu sendiri. Jadi, proses terjadinya pengiriman dan penjualan barang itu merupakan sebuah proses yang terjadi dalam sebuah tim yang akan saling mendukung. Tidak bisa berjalan sebuah bisnis retail jika tim itu tidak bekerja sama dengan baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Unsur penjualan barang. Berikut beberapa contoh bagian dalam sistem penjualan barang pada suatu perusahaan. Di dalam unsur penjualan itu harus terdapat 1 tenaga penjual atau sales, 2 bagian pengelola order, 3 pengelolaan barang atau gudang barang jadi, 4 bagian pengelola piutang, bagian piutang, dan yang kelima bagian pengelola keuangan, bagian keuangan. Jadi mereka-mereka ini adalah merupakan tim di dalam proses penerimaan dan penjualan barang. Proses terjadinya pemesanan dan pengiriman barang. Pemesanan barang dilakukan ketika bagian pemeriksa unit customer mendapati adanya barang yang harus diganti. Kemudian teknisi memberikan penawaran kepada customer. Apabila customer setuju, maka teknisi akan memberikan laporan harian kepada administrasi umum. Setelah itu, administrasi umum menyerahkan salinan penawaran kepada administrasi gudang. Apabila barang pesanan yang diminta tidak ada, maka dimasukkan dalam laporan kebutuhan barang untuk kemudian diserahkan kepada bagian finance untuk dianalisis. Begitulah proses terjadinya pemesanan dan pengiriman barang.
Yang berikutnya adalah sistem floor stock. Persediaan barang dalam hal ini sebagai barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode yang akan datang. Guna mengatasi hal tersebut, dirancang sistem informasi manajemen persediaan barang yang harus diadakan untuk menjamin kelancaran dalam kegiatan pelayanan purna jual, serta menetapkan jadwal pengadaan dan jumlah pemesanan barang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian tetap menyimak secara perlahan-lahan. Carilah bukti-bukti pendukung, bahan-bahan yang mendukung dari internet. Internet sepertinya sangat membantu kita di dalam proses belajar secara daring ini. Saya tidak bosan-bosannya untuk tetap mengingatkan kita untuk tetap waspada bahwa hari-hari ke depan bukan hari-hari yang mudah buat kita, tapi ketika kita mengikuti sistem yang berlaku, sistem yang ada, saya yakin kita bisa melewati semua ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa besok. Terima kasih.